Shalom, shalom, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara penuh dengan sukacita, diberkati, diberikan kesehatan dan kekuatan melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik Mendorong Hidup Lebih Baik. Semakin didorong, semakin baik. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk menguatkan iman dan rohani kita. Saudara yang diberkati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan tegas, dengan jelas mengatakan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Ada lagu lama mengatakan bahwa Dia tak pernah gagal. Saudara yang diberkati, kenapa Dia tidak pernah gagal? Karena Dia adalah Tuhan. Sedangkan saya dan saudara sudah sering mengalami kegagalan. Saya sudah pernah mengalami kegagalan. Saudara pun juga mengalami kegagalan. Bukan sekali, bukan dua kali. Bahkan berkali-kali kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Bahkan dengan bangga kita katakan bahwa wow, itu adalah kesuksesan yang tertunda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita katakan mari belajar dari pengalaman, dari kegagalan. Karena itu adalah guru agung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya mau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Belajar dari Dia yang tidak pernah gagal. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan tidak pernah gagal? Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Nah kalau Dia tidak gagal dan Dia mengetahui rencana-rencana Dia terhadap kita, maka semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kita pun adalah rencana-rencana yang tidak gagal, yang tidak akan mungkin gagal. Karena saya belum pernah menemukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan pernah gagal. Sekalipun tidak, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap rencana Tuhan yang Tuhan sudah canangkan bagi kita, itu adalah rencana-rencana yang akan nyata, akan menjadi kesuksesan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah saudara yang diberkati, kita belajar bahwa kenapa sampai kita pernah gagal. Mengapa manusia gagal? Yang pertama, oleh karena dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap apa yang akan kita lakukan, kita tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan itu. Kita dengan kemampuan kita menganggap bahwa oh udah cukup. Dengan kemampuan saya berpikir ini pasti terjadi dan tidak akan mungkin gagal. Saudara sudah punya kalkulasi, sudah punya hitung-hitungan, matematika yang begitu mantap saudara, bahwa ini tidak mungkin gagal. Saudara minta lagi dukungan, bimbingan, minta pandangan, minta pendapat dari teman saudara, dari pimpinan saudara, dari atasan saudara, dari istri saudara, dari suami saudara, dari anak-anak saudara. Bahkan saudara mengumpulkan setiap pandangan-pandangan mereka dan saudara katakan ini pasti berhasil dan tidak mungkin gagal. Tetapi apa yang terjadi? Toh pada akhirnya saudara pun mengalami kegagalan. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, tinggalkan, mari kita bertobat, tinggalkan pola kita yang seperti ini. Mari libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan kita, supaya rencana Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara akan lakukan, besar atau kecil, perencanaan jangka pendek, menengah atau panjang, libatkan Tuhan dalam perencanaan itu. Berdoa minta petunjuk Tuhan, minta bimbingan Tuhan, gumuli apa yang merupakan perencanaan saudara. Serahkan semua kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih, hal yang kedua yang membuat kita gagal oleh karena apa saudara yang terkasih?
kita tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan, jarang sekali berkomunikasi dengan Tuhan, sudah tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan awal, dan kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada sesuatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa tidak pernah, penyembahan tidak pernah, ibadah tidak pernah. Nah saudara yang terkasih, inilah yang membuat kita gagal dan terus gagal. Mari kembali lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang kepada Tuhan, tinggalkan pola-pola yang lama. Kalau hari ini saudara sedang mengalami hubungan yang renggang dengan Tuhan, tidak terkoneksi, mari saudara koneksikan lagi rohmu dengan Tuhan. Kalau HP saudara dipakai selama 1 minggu tanpa harus dikoneksikan dengan arus listrik, maka HP itu akan mati total, akan lowbat sehingga tidak dapat digunakan. Itulah sebabnya perlu kita dicas terus untuk tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga setiap perencanaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, yang mungkin sedang gagal atau melihat bahwa akan mengalami kegagalan, saudara yang sedang sakit, mungkin yang punya masalah rumah tangga, keluarga, saya mau berdoa buat saudara. Mari buka hatimu dan kita berdoa. Tuhan yang baik, tolonglah saudara-saudaraku yang sedang mengalami masalah dalam kegagalan, baik pekerjaan, ekonomi, usaha, bisnis, dalam segala hal, hubungan keluarga, rumah tangga, bahkan apapun itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ada komunikasi yang baik, bahkan ada kesuksesan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menolak kegagalan itu. Terpujilah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saudara terus akan diberkati oleh Tuhan, dan tonton terus video ini sampai akhir, dan saudara kita akan ketemu lagi di dalam segmen-segmen berikutnya. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya.